Labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita lihat dulu anggota yang sudah datang. Rombongan satu ya lumayan lah, rombongan dua, rombongan tiga kan paling dua orang kan. Haji Lukman masuk. Nah itu bukannya dua, satu lagi, bapaknya di luar. Rombongan empat ya, ini 5 ya, 5 sini 5 ya, boleh agak dimundurin nggak apa-apa. 6 7 liburan besok kita. Selamat datang Pak Ustadz Lukman. Sehat. Makan Ustaz. Kita dulu. Diatur dulu. Maaf Ustaz. Iya. Oke. Ini rombongan tiga pada kemana? Ini rombongan tiga. Udah ada grupnya belum sih Bu? Rombongan tiga udah ada grupnya belum sih? Udah. Oke, baik Bapak-Bapak Ibu-Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 7:59 jam saya. Jam 8 kita akan memulai materi pertama kita yang terkait dengan haji praktis. Bapak Ibu yang saya hormati, haji praktis itu jadi memang ada beberapa hal yang Bapak Ibu itu tidak perlu takut dalam melaksanakan ibadah haji. Maka kemungkinan Bapak Ibu pada hari ini akan banyak tiktokan kita untuk bertanya Bapak Ibu terkait dengan haji, karena memang praktis itu apa yang kira-kira yang selama ini Bapak Ibu pikirkan itu yang kemudian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Dedi selaku pimpinan Kabihu Fajrul Islam beserta pengurus lainnya, para duyufur rahman yang kami muliakan, kami banggakan. Insya Allah musim haji tahun ini bisa berangkat semua dalam keadaan sehat, lancar melaksanakan ibadahnya, mabruk segala urusannya, dan kembali menjadi haji mabrur. Jadi materinya haji praktis. Kalau cerita haji praktis secara lisan itu paling 5 sampai 10 menit. Kan hanya membahas rukun haji. Rukun haji ada berapa Bapak Ibu? Kalau begitu saya mau cerita aja, nggak mau ngajarin manasik haji, tapi saya mau cerita. Jadi Bapak Ibu yang bisa duduk santai, yang bisa tiduran nggak apa-apa, yang nyender apalagi nggak masalah. Yang penting saya mau cerita. Namanya orang cerita biasanya menghantarkan orang untuk tidur ya. Jadi saya mau cerita aja nih. Haji itu amal ibadah yang paling unik tapi asik, yang dilaksanakan oleh Nabi Adam hingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
maka haji punya kedudukan yang sangat paripurna dan sangat sempurna dalam urusan ibadah. Maka setiap umat Islam pasti pengen melaksanakan ibadah haji. Dan ini haji mempunyai kedudukan yang sangat amat tinggi. Oleh karena itu, kepada para jamaah mohon nanti belajar manasiknya dengan serius sungguh-sungguh hingga menjadi haji yang sempurna dan menjadi haji mabrur. Tidak ada ibadah yang diawali oleh perintah lillah. Coba ibadah apa saja itu kata-kata lillahnya terakhir. Tapi untuk ibadah haji kata-kata lillahnya diawalkan, bahkan ada juga yang diakhirkan. Artinya ibadah haji diapit oleh dua kata-kata lillah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya kan? Nah, ada yang di akhir wa atimul hajjah wal umrata lillah. Kenapa kata-kata itu dimunculkan padahal perintah yang lainnya enggak ada? Aqimus shalah, dirikan shalah, enggak ada kata-kata lillah tuh. Wa atu zakat, tunaikan zakat, enggak ada kata-kata lillahnya. Kenapa sampai seperti itu? Kecenderungan untuk ibadah haji itu unsur ribanya, unsur riyanya sangat tinggi. Paham Bu? Unsur riyanya sangat tinggi. Coba Bapak Ibu dari rumah kemarin nih itu udah ngomong sama tetangga tuh, Pak RT saya pamit ya, mau ngapain? Mau bimbingan manasik tuh ya. Ibu mau kemana? Mau ke Tamcid, mau ngapain? Mau beli perlengkapan haji, saya kan mau berangkat haji tuh. Sangat tinggi. Apalagi pulang haji tidak ridho kalau nggak dipanggil Bu Hajah atau nggak mau dipanggil Bu Haji, Pak Haji, Bu Hajah. Kan ada tuh orang yang begitu. Maka ini kata-kata lillah itu didahulukan dan diprioritaskan. Oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak pasang niat sungguh-sungguh dengan lillah, pasrah karena Allah, jangan tendensi karena apa-apa. Kalau sudah pasrah lillah karena Allah, niscaya dapat melaksanakan ibadahnya dengan mudah, dengan lancar. Tapi kalau masih memikirkan segala sesuatu dan ada harapan sesuatu, itu bisa mengganjal dan bisa menjadikan halangan dalam beribadah. Ujiannya ada aja, cobaannya ya. Oleh karena itu mesti lillah. Ini AC di masjid ini rasanya sudah cukup, tapi nanti di Arafah, di hotel, biarpun sudah cakepnya luar biasa, karena saking banyaknya jumlah jamaah bisa jadi panasnya nambah. Apa yang kita perbuat? Nggak ada kata lain kecuali lillah, ikhlas. Jangan protes, jangan ngadu kemana-mana malah jadi masalah. Gitu kan? Belum lagi nanti mulai di asrama haji banyak masalah, di mana-mana suka ada masalah. Oleh karena itu ditekankanlah lillah. Itu ya. Dah, lillah dulu satu. Yang kedua, kenapa haji ini mempunyai nilai yang sangat amat tinggi? Derajat bagi orang yang berangkat haji dan umroh itu derajatnya lebih tinggi daripada para wali. Jadi ketika sahabat datang kepada Rasul, ya Rasul, saya mau pergi ke Sam, mau dagang. Kata Rasul, zawadakallahu taqwa. Hanya Rasul mendoakan, tingkatkan takwamu, semoga Allah menambahkan takwa kamu. Ya Rasul, saya mau ke Mesir, mau belajar. Rasul hanya mendoakan. Ya Rasul, saya mau merantau, mau ikhtiar, mau usaha, mau nyari penghidupan. Rasul hanya mendoakan. Tapi ketika Umar bin Khattab matur, Umar bin Khattab ngomong sama Rasul, ya Rasul, saya mau ke Mekah, mau umroh.
Apa kata Rasul? Rasul langsung bangkit berdiri memeluk Umar bin Khattab seraya minta kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, saudaraku, tolong doakan saya di sana ya. Sama apa beda? Hah? Beda kan? Lah ya. Jadi ketika orang mau berusaha apa saja, Rasul yang dimintakan doa, Rasul mendoakan. Tapi ketika orang mau pergi haji dan umrah, Rasul yang minta doa. Itu derajat lebih tinggi daripada para aulia. Nah, derajat ini akan Bapak Ibu capai. Bisa ngaji belum tentu, amal soleh belum tentu banyak, pelit bisa jadi, tapi saat itu mau berangkat haji, Allah angkat derajatnya lebih tinggi daripada aulia. Orang sampai Rasul minta doa, kan luar biasa tuh. Nah, ini derajat ini akan Bapak Ibu dapat, akan Bapak Ibu capai. Oleh karena itu mulai sekarang Bapak Ibu jangan belajar doa, tapi belajar mendoakan. Beda kan? Loh ya. Oleh karena sekarang Bapak Ibu belajar mendoakan. Manasik haji itu gampang. Yang penting Bapak Ibu bayar bisa berangkat, nginep di Arafah, selesai haji, selesai mabrur, selesai itu doang. Ya kan? Yang berat kan kalau Bapak Ibu mama, Pak, doakan saya nanti di sana. Apa jawabnya? Saya bukan ustadz, saya nggak bisa ngaji, ngapain saya doain bapak? Padahal bapaknya jadi ustadznya. Itu yang salah. Makanya kalau mau ngadakan walimatus safar, ini kan umumnya kalau mau ngadakan walimatus safar itu orang yang mau pergi haji itu malah minta didoakan. Bener apa enggak? Hah? Ya bener sih, bener aja. Cuman tepat nggak? Justru yang benar itu yang datang menghadiri walimatus safar, itulah yang minta didoakan. Berbeda ya? Beda karena Bapak Ibu derajat sampai pada derajat yang tinggi itu. Tetapi kalau orang mendoakan kan sah-sah saja gitu, ya kan? Tapi Bapak Ibu sekarang saatnya harus ikhlas dan harus bisa mendoakan orang lain minta doa. Doa tidak harus pakai bahasa Arab, cukup dengan semampu kita, sebisa kita, lisan kita mengucapkan, pasti Allah kabul. Gampang kan? Nah, udah. Nah, ini masuk ke itu yang kedua tuh ya. Ingat-ingat aja, makanya orang cerita mah begitu. Berikutnya ini persoalan manasik hajinya. Kenapa haji itu sempurna dan kenapa haji sangat tinggi derajatnya? Ternyata ketika Adam dan Hawa di surga, itu segala fasilitas apapun diberikan untuk Adam dan Hawa. Ya makanan, ya rumah, semuanya lengkap. Tidak ada larangan untuk Adam dan Hawa kecuali satu. Dilalahnya biarpun satu itu dilanggar. Ya kan? Kalau 14 sih larangan nggak apa-apa, dilanggar satu. Ini Adam dan Hawa, satu-satunya larangan dilanggar. Maka Allah murka, Allah menurunkan Adam dan Hawa. Adam diturunkan di India, Hawa diturunkan di Jeddah. Ya kan? Adam diturunkan di mana? Di India, Hawa diturunkan di Jeddah. Adam diturunkan di India, Hawa di Jeddah. Nangis setiap hari bertahun-tahun, kan itu ratusan tahun pengen ketemu pasangannya. Saking kangennya pengen ketemunya, akhirnya Allah kasihan juga. Maka Allah memerintahkan kepada Jibril agar Adam dan Hawa dikasih bacaan. Inilah bacaan yang pertama Allah berikan kepada anak manusia Adam dan Hawa, yang bunyinya Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Padahal yang Adam minta dan Hawa minta itu pengen ketemu dengan pasangannya. Tetapi kenapa Allah berikan doanya kok doa pertaubatan? Nggak nyambung kan? Nggak nyambung.
Yang diminta oleh Adam dan Hawa itu adalah pengen ketemu pasangan, tapi justru Allah memberikan bacaan doa pertaubatan. Kenapa? Karena setiap ada pertaubatan, setiap ada ampunan, pasti ada rahmat. Ya kan? Umpamanya gini, ibu punya anak dua nih, satu soleh banget, yang satu bangor banget nih, ya kan? Punya salah sama, ya kan? Punya salah sama, dua-duanya punya salah sama. Tapi yang soleh minta maaf, yang bangor malah lari, nggak minta maaf. Yang kira-kira ibu penuhi kasih sayangnya yang mana? Yang soleh apa yang bangor? Hah? Yang soleh, yang minta maaf kan? Maaf bapak ibu saya salah. Nah orang tua kan pasti akan memaafkan, mengeluarkan air mata dan pasti timbul kasih sayang. Begitu pula Allah ketika hambanya meminta ampun, maka Allah akan menurunkan rahmat baginya. Karena Adam sudah bertobat sama Hawa, maka Allah mengampuni. Ya kan? Begitu Allah mengampuni, maka Allah meningkatkan, memberikan rahmat. Apa rahmatnya? Allah menurunkan rahmat di gunung. Gunung adanya di Arafah yang kita kenal namanya Jabal Rahmah. Karena Allah menurunkan rahmat di gunung itu, maka Adam dan Hawa masing-masing menuju gunung itu. Adam dari India datang ke Jabal Rahmah, Hawa dari Jeddah menuju Jabal Rahmah. Ketemulah di Jabal Rahmah tanggal 9 Zulhijjah. Nah, tanggal 9 Zulhijjah itu maka Allah abadikan peristiwa pertemuan Adam dan Hawa itu menjadi rukun haji yang namanya wukuf di Arafah. Ya, satu ketemu tuh. Jadi wukuf di Arafah itu bukan rukun haji awalnya. Allah menurunkan rahmat agar Adam dan Hawa ketemu. Saking agungnya peristiwa itu, maka Allah abadikan sebagai rukun haji bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya minta ampun dulu baru ada rahmat. Contoh, kita kalau berdoa mendoakan orang tua, Allah magfirli wali walidaya warham Allah magfir lahu warham, tuh pasti ada rahmat. Setelah ampunan pasti ada rahmat. Nah, rahmat Allah yang agung pertemuan Adam dan Hawa itu di Jabal Rahmah Allah abadikan menjadi rukun haji. Terus jadi kalau begitu wukuf di Arafah pekerjaan Adam dan Hawa. Namanya orang kangen, ratusan tahun gak ketemu, ya kan? Kira-kira jalan nih berdua. Itu jalan-jalan tuh dari habis zuhur kan ketemunya itu sampai dengan menjelang asar, pas habis maghrib tuh jalan, ya kan? Jalan, kira-kira jalannya namanya orang kangen begitu. Itu kira-kira pelan-pelan apa cepet-cepet? Hah? Pelan-pelan apa cepet-cepet? Pelan-pelan. Kalau cepet nah orang pengen BAB. Kalau orang kangen mesti pelan-pelan. Nah, karena saking kangennya jalan pelan-pelan kecapean, istirahatlah di Muzdalifah sampai kemalaman ketiduran di Muzdalifah. Ya kan? Ketiduran di Muzdalifah. Maka setiap jamaah haji ketika sampai di Muzdalifah wajib ngapain? Hah? Tidur lah. Nah, wajib mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah rukun haji atau wajib haji? Ayo, mabit di Muzdalifah rukun apa wajib? Hah? Nanti sama Ustazah Husna nyanyi ya.
itu bukan rukun, tapi itu wajib haji. Tuh, jawab ya. Jadi ntar gak usah nanya-nanya. Jadi mabit itu adalah kerjaan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa saking kangennya, saking rindunya, kecapean, ketiduran di Musdalifah. Begitu menjelang fajar, Adam kaget, teriak, nangis. Begitu nangis, Jibril turun. Kenapa Adam kok nangis? Saya nangis teringat Allah ketika saya di surga dan saya diturunkan, berarti Allah betul-betul murka kepada saya. Allah berarti tidak ridho dengan saya. Oleh karena itu saya pengen mendapatkan ridho kepada Allah. Bagaimana caranya? Tolong sampaikan kepada Allah. Kata Jibril, ini Jibril bisa ngeledek juga. Dam, bukannya kemarin lu kangen sama Hawa, ngapain sekarang kau minta ridho Allah? Apa kata Adam? Sekarang saya nggak butuh Hawa, nggak butuh motor, nggak butuh mobil, nggak butuh pangkat jabatan, nggak butuh apa-apa kecuali ridho Allah. Jadi ada saatnya kita nggak butuh apa-apa, hanya butuh ridho Allah. Oh begitu Dam? Iya. Akhirnya Jibril menghadap kepada Allah. Ya Allah, Adam pengen mendapatkan ridhomu. Karena Adam sakit murka ketika engkau tidak meridhoi. Maka kata Allah, ya sudah, jadi Adam pengen mendapat ridhoku. Kata Allah, iya. Ya sudah kalau begitu, kata Allah, Adam suruh tawaf. Dengerin Bapak, Adam suruh tawaf. Kata Jibril, tawafnya di mana? Kan belum ada tuh. Tawafnya di Ka'bah, kata Allah. Ka'bahnya di mana? Kan nggak ada. Kata Jibril. Kata Allah, Jibril, tarik garis lurus dari tengah surga ke bawah, disitulah buat Ka'bah. Kalau orang Pulau Gadung, Jibril tuh membawa lot. Ya kan, dari surga, tengah surga itu membawa lot, seret turun, sampailah di Mekah. Nah, Ka'bah itu yang menentukan titiknya adalah Allah. Untuk apa Ka'bah? Untuk tawaf. Maka Jibril setelah ditentukan tempatnya, maka Jibril membangun Ka'bah sama Adam dan Hawa. Setelah jadi, Jibril lapor, ya Allah sudah jadi Ka'bahnya. Ya. Terus bagaimana caranya? Apa bacaannya? Ya. Kata Allah, udah Jibril, wong Adam gak pernah sekolah, gak pernah tahu apa-apa, udah ajarin kamu yang bimbing, kamu yang baca bacaannya. Adam suruh ngikutin sama Hawa. Maka begitu, kan waktu itu kan belum ada Hajar Aswadnya kan? Udah, mulai dari sudut yang sekarang ada Hajar Aswadnya, Jibril yang memulai, Adam dan Hawa ngikuti. Allahumma, pokoknya gitulah. Nah makanya Bapak Ibu, Adam saja ngikutin, apalagi Bapak Ibu dari Pulau Gadung. Ya, udah nggak usah banyak baca-baca, ngikutin aja, yang penting sampai tawaf, gitu ya, paham? Tuh, selesai tuh tawaf. Jadi tawaf untuk apa? Untuk mencari ridho Allah, itu kerjaan Adam dan Hawa. Maka tawaf Allah abadikan dalam Islam sebagai rukun haji. Rukun apa wajib? Apa bedanya rukun sama wajib? Ayo. Jadi kalau rukun ditinggalkan, hajinya batal. Kalau wajib ditinggalkan, hajinya sah, tetapi harus bayar dam. Makanya ingat-ingat tuh, tadi tawaf berarti rukun, wukuf termasuk rukun. Nah, ketika tawaf, wukuf di Arafah, ketika wukuf di Arafah tuh
Adam dan Hawa itu kan paling banyak baca istighfar. Maka ketika kita berada di Arafah, seluruh dosa para jamaah haji itu diampuni, baik yang minta maupun yang tidak minta. Sa'ala wala biasal, baik yang memohon ampun kepada Allah maupun yang tidak, itu diampuni semua dosanya. Makanya al-haju arafatun, haji adalah Arafah itu saking amat luar biasanya. Maka segala dosa kita ketika sampai di sana, jam itu sampai dengan yang ditentukan, itu dosanya diampuni. Maka bagi bapak ibu yang bisa baca doa, tidur aja di Arafah nggak apa-apa. Cuman kan keterlaluan ya, jauh-jauh dari Pulau Gadung, mahal-mahal kayak apa, sampai numpang tidur doang, ngapain? Hah? Nah, tapi itu jaminan dari Allah ketika kita berhaji sampai di Arafah pada jam itu, hari itu, saat itu, maka segala dosa diampuni. Kalau sudah di luar itu, Arafah sama kayak Pulau Gadung, tandus, ya kan? Panas nggak karuan. Tapi saat itu luar biasa. Oleh karena itu, syukuri kepada bapak ibu, siapkan diri untuk bisa sampai ke Arafah. Enggak usah banyak-banyak ngapalin doa. Ketika ada di Arafah cukup baca istighfar saja. Ya, sebagaimana Adam dan Hawa lakukan. Nah, tawaf ini di Mekah nih. Ketika di tawaf bapak ibu, bacaan yang paling banyak dibaca Al-Quran. Ya. Nah, ketika Adam kan itu nggak baca doa ya, tawaf tuh, pokoknya ikut aja apa kata Jibril gitu. Nah, Nabi kita, Nabi Muhammad tuh berapa kali berhaji. Jadi Nabi ketika tawaf tuh ada sahabat yang di belakangnya. Nabi ini gimana sih? Kok tawaf bacanya Robbana Atina mulu? Setiap kali putar Robbana Atina, Robbana Atina, Robbana Atina. Protes nih sahabat nih. Ya Rasul, sampean kan Rasul ya. Masa tawaf muter-muter 7 kali bacaannya itu aja, Robbana Atina mulu. Ya. Ini sahabat ada yang kritis juga tuh. Apa kata Rasul? Ya saudaraku, sahabatku, jamaah haji itu datangnya bukan dari Mekah Madinah doang. Ada yang dari Cakung, ada yang dari Pulau Gadung. Dia nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji, boro-boro ngapalin yang lain. Ya udah, itu dicontohkan oleh Rasul seperti itu. Karena apa? Karena haji tidak ada rukun qauli. Badan kita sampai ke sana. Gitu ya, tidak ada rukun qauli, nggak ada rukun bacaan. Jadi bapak ibu nggak usah nyari-nyari kiai, saya minta doanya pakai buat diapalin, buat dibacain, nggak perlu. Yang penting sampai ke sana, gitu kan? Sampai ke sana. Saya kerjaan siapa? Saya kerjaan siapa? Kerjaan Rasul. Siti Hajar itu seorang perempuan yang lagi stres. Nih, dengerin baik-baik ya. Lagi panik. Bagaimana nggak stres nggak panik? Seorang perempuan ditinggal, dikasih anak kecil, ditinggal oleh lakinya pergi tuh nyelonong aja di Ibrahim tuh, entah kemana arahnya. Nggak ngasih nafkah, nggak ninggalin bekal. Coba, mana ada seorang perempuan, ada warga Pulau Gadung ditinggal begitu sama laki? Ada bu? Mau? Wah itu luar biasa. Saking stres, saking paniknya bagaimana harus menjaga akidah anak, bagaimana harus menyempurnakan kesehatan anak, bagaimana harus mendewaskan anak, bagaimana harus mendidik. Ini tanggung jawab amanah Allah, maka harus diselamatkan. Saking paniknya, dia lari-lari. Bukan lari-lari sa'i itu dia. Kebingungan nyari makan, nyari ngasih apa buat membesarkan anaknya. Kan biasa perempuan begitu, kalau panik kan lari sana sini nggak jelas juntrungannya itu apa yang dicari. Nah, itulah keseriusan seorang ibu mencari nafkah untuk anaknya. Apa yang dikerjakan berbeda dengan hasilnya, ya kan?
mondar mandir tuh dari Safa ke Marwah sampai 7 balik tuh. Tambah stres saja tuh, nggak ada kelihatan tanda-tanda kehidupan. Itulah kesungguhan seorang ibu, bagaimana tanggung jawabnya terhadap putra putrinya untuk membesarkannya dan menyelamatkan akidahnya. Usahanya sangat amat luar biasa. Allah memberikan rahmat yang lain. Air Zam-Zam keluar dari kaki putranya. Siapa putranya? Ismail. Jadi gitu beda. Yang penting kita ikhtiar. Hasilnya Allah yang menentukan. Loh, orang mau pergi haji daftar kagak, pengen berangkat haji, ini kan rada-rada ngaco ini. Jadi antara ikhtiar, hasilnya itu urusan Allah. Tuh. Oleh karena itu, saking sesungguhnya, saking seriusnya ngurusin anak tuh, Allah mengabadikan pekerjaan itu menjadi rukun haji bagi umat Islam. Awalnya dia Siti Hajar itu mau pergi umroh sama Ibrahim tuh, apa, saya mau niat umroh, anak ditaruh di sini, terus dia sa'i, enggak kan? Enggak. Nah, saking seriusnya peristiwa itu, saking hebatnya, saking agungnya, maka Allah abadikan menjadi rukun haji bagi umat Islam. Paham ya, Bu? Jadi udah berapa tuh rukun haji? Coba. 1 apa tadi? Wukuf. 2 apa? Pusing. Tawaf, pusing, masa muter-muter. Tawaf. 3 sa'i, ya kan? Nah, itu rukun haji. Yang mengerjakan salah satunya Siti Hajar bukan Nabi. Nabi apa bukan dia? Bukan kan? Bukan kan? Hanya seorang perempuan yang sangat amat luar biasa ngurusin anak, nggak kayak di Jagakarsa tuh ada yang mati gara-gara dibanting, gara-gara diapain, ya kan? Nah, baru selanjutnya rukun haji yang lain itu disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang belum ada? Tahallul, terus niat, ikhram kan? Terus tertib. Nah, itu Rasulullah menyempurnakan. Saya akan balik lagi ketika dari Arafah ke Muzdalifah. Muzdalifah itu kalau orang yang sudah bisa bekerja, bisa tahu wilayah, biasanya habis Arafah langsung ke Ka'bah tuh, tawaf. Ya kan? Setelah ke itu langsung. Tapi biasanya kalau kita tuh umumnya setelah dari Arafah Muzdalifah ke Mina melontar, ya kan, sampai dengan hari keberapa? Hari Tasyrik, ya kan? Nah, itu baru kita kembali ke Mekah. Nah, melontar itu wajib apa rukun? Wajib apa rukun? Itu kerjaan siapa melontar? Itu kerjaannya orang marah, ya kan? Kerjaannya orang marah, orang ngambek, kesel digodain. Itu kan refleks tuh. Ya, Ibrahim mau motong Ismail, setan, emang dasar setan, ya kan? Setan menghalang-halangi, tapi setan bener loh. Wong masa anak kok disembelih? Kalau beneran itu anak disembelih jadinya Ismail mati, sekarang banyak tuh anak mati. Orang nggak sengaja sekarang banyak anak-anak disembelih anak ibu bapaknya. Nah, karena itu maka setan menggoda agar Ibrahim tidak melanjutkan perintah Allah untuk menyembelih putranya.
Nah akhirnya Ibrahim kan kesel ya, udah timbuk aja tuh setan. Nah pekerjaan itu, nimpuk setan itu diabadikan oleh Allah menjadi wajib haji, yaitu lontar jumrah. Kenapa sampai ada 3 kali? Enggak berhasil sama Ibrahim tuh setan, godainlah ibunya supaya dibatalkan. Ibunya nggak bisa, timpuk lagi tuh setan. Nah pekerjaan itu diabadikan menjadi wajib haji, yaitu melontar jumroh. Enggak anu lagi tuh, enggak kuat lagi setan, enggak berhasil lagi, Ismailnya digodain, ya kan? Ismail digodain, namanya anak tadi sudah sangat luar biasa pembinaan orang tuanya, dia tidak tergoda, marah, timpuk lagi tuh setan. Apa waktu itu Ibrahim istrinya sama Ismail melontar jumroh? Enggak kan? Bukan. Nah pekerjaan itu Allah abadikan menjadi melontar jumroh. Melontar jumroh itu menjadi rukun apa wajib haji? Wajib haji. Nah kan kalau dibawa begini kan rada paham tuh, rada enakan tuh, daripada apa tuh niat begini lah kelamaan, yang penting berangkat aja udah selesai umroh gitu. Dah mikot tadi kan niat udah kan, ihram nih. Nah mikot itu yang melaksanakan siapa? Mikot. Tempat setar untuk mulai haji dan umroh itu namanya mikot. Kalau Bapak Ibu nanti gelombang pertama, maka berarti mikotnya dari Madinah. Madinah berarti mau ke Mekah itu mikotnya di Bir Ali, ya kan? Kalau Bapak Ibu gelombang kedua, ya kan? Maka Bapak Ibu mikotnya di mana? Di asrama haji Pondok Gede. Ya kan, mulai boleh pakai ihramnya, ihramnya di asrama haji, tapi nanti harusnya di bandara Jeddah di sana. Nah kalau di sana kan rada padat tuh, maka daripada itu pakai kain ihramnya dari Jakarta, dari Indonesia, begitu sampai sana bisa jadi di atas ilamnya bolehlah mulai niat ihramnya. Kalau pakai kan dari mana aja, sekarang Bapak Ibu pakai kain ihram juga boleh. Coba Bapak Ibu selama sampai dengan menjelang haji nanti, mulai sekarang nih pakai kain ihram, boleh nggak? Boleh kan? Apa kata orang? Ya kan boleh aja. Ya, ada waktunya juga kali, jangan semangat amat tapi begitu. Nah, mikot itu adalah ajaran yang dilengkapi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada beberapa tempat mikot. Salah satu tadi Bir Ali, Bandara Yahyu Lamlam. Nah, ada lagi mikotnya bagi orang Mekah yang Siti Aisyah laksanakan itu di Tan'im. Jadi nanti Bapak Ibu kalau pengen rajin-rajin umroh itu kurang lebih 7-8 kilo, ya kan? Tapi jangan ketahuan kayak orang nggak punya duitnya jalan kaki itu, ya kan? Capek. Itu bayar kurang lebih 5 realan lah naik itu. Tapi kalau nanti sama Ustadz Dedi sama rombongan itu lebih enak lah. Ada beberapa tempat yang paling dekat itu Tan'im. Ada salah satu lagi mikot itu yang rada jauh, itu di Ji'ronah, Hudaybiyah. Nah, Ji'ronah Hudaybiyah ini tanah sengketa nih, ya kan? Tanah sengketa. Jadi itu mikotnya Rasul dari Ji'ronah. Kalau Tan'im itu mikotnya Siti Aisyah yang terdekat. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sampai Ji'ronah, umpamanya paling nggak tahu lah, syukur-syukur bisa ngambil mikot di sana kalau nggak dilarang, ya kan? Kalau sampai Ji'ronah, tolong Bapak Ibu ngambil air sumur Ji'ronah. Kalau sekarang sumurnya udah nggak ada, sudah pakai keran masing-masing. Tapi ngambil airnya dari sumur Ji'ronah. Itu airnya lebih enak rasanya ketimbang air Zam-Zam kalau kata saya. Rada manis-manis gitu, maklum mulut Indonesia.
Itu air Ji'rona. Kenapa? Ketika Rasulullah dan para sahabat itu mau ngambil air wudhu, ada ibu-ibu yang sayang sama Rasul. Ya Rasul, jangan ngambil air dari situ. Itu air itu habis dikasih racun, habis dikasih sihir oleh orang musyrik, oleh orang kafir. Ya kan? Nah, Rasul mendengar ucapan itu langsung meludahi itu sumur. Ya kan? Begitu diludahin sumur, apa kata Rasul? Zalatir ja'ad dawa. Sihir hilang, racun hilang, obat jadinya. Maka seluruh sahabat untuk ngambil air wudhu dan meminum air itu adanya di Ji'rona. Oleh karena itu Bapak Ibu kalau sampai ke sana minum air Ji'rona, syukur-syukur bisa bawa pulang untuk anak cucu ibu. Niatnya, bacaannya nggak sama dengan niat minum air Zam-Zam. Apa niatnya? Niatnya dalam hati aja, minum air liur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biar pulang ada oleh-oleh, kerja di sana juga capek-capek ada hasil, ya kan? Nah ini cuman memang ini agak jauh dan juga harus koordinasi dengan penguasa setempat, gitu. Kalau dibolehkan, tapi biasanya boleh. Ya, tapi kalau tidak, paling tidak sekarang dapat cerita itulah dari saya, gitu ya. Itu. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk praktek manasiknya nanti biar pembimbingnya, saya hanya menyampaikan itu aja manasik singkatnya. Jadi saya akan kembali kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Jadi biar Bapak Ibu nggak nanya. Kalau Bapak Ibu yang bertanya nanti nggak paham-paham. Tapi kalau saya yang nanya biar cepat paham. Rukun haji ada berapa? Ya kan kalau itu masih simpang siur deh. Makanya ini harus dilakukan mestinya nih KBHU nih. Rukun haji ada 6, 1 ini dilakukan tuh. Jadi enak. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Alhamdulillah akhirnya walafaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung apa mau tanya jawab? Langsung, udah nggak enak sama Bu Zahro. Ya. Iya, maaf. Iya. Maaf Ustaz. Oke. Saya terima kasih. Terima kasih. Mohon diri. Hati-hati ya. Bapak Ibu ini. pamit ya, mohon izin. Udah mau jalan lagi. Gitu. Hati-hati Pak Ustaz Lukman. Biar sehat. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati, materi praktis yang terkait dengan haji telah dilaksanakan dalam tahun ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu calon Yufur Rahman yang berbahagia, yang insya Allah sehat, afiat, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Yang saya hormati pimpinan Fajrul Islam, yaitu Kiai Haji Dedi Supriyadi MPDI. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita tadi, memberikan banyak pengumuman kepada kita semua. Yang udah sehat mudah-mudahan tambah sehat, yang masih sakit mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, yang hadir di sini bisa berangkat semuanya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai fikih wanita, saya berharap kepada salah satu dari Bapak atau Ibu untuk membaca talbiyah. Udah hafal ibu-ibu talbiyahnya? Udah? Ayo ya, siapa yang relawan untuk memimpin teman-temannya? Siapa yang berkenan? Ayo, Bapak atau Ibu? Nggak ada yang berani? Ayo di sana baca talbiyah sepanjang jalan tuh Bu. Pak, baca talbiyah sepanjang jalan. Jadi kita harus hafal bacaan talbiyah. Yang depan deh. Ayo ibu sini, ibu dari samping. Ayo ibu ini, baca talbiyah udah apa? Siapa yang hafal? Hah? Belum? Bapak udah ada yang hafal? Ah iya. Silakan berdiri Pak, pimpin kawan-kawannya. Talbiyah doang? Iya talbiyah. Labbaik Allah.
Ya, terima kasih dari ibu. Coba dari ibu. Sukarelawannya mana nih? Dari ibu, ayo silakan. Maju. Maju diri di depan. Nadanya kayak tadi ya. Iya, nggak apa-apa. Ayo. Nadanya apa? Nada kita Ya. Misi ya. Ibu sekalian harus mempersiapkan terutama fisik. Walaupun di situ juga ada biaya. Jadi haji itu lengkap. Ada fisik juga, ada biaya juga. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an man istata'a ilaihi sabila, kan gitu. Jadi barang siapa yang mampu maka berangkat haji lah wajib. Tapi kalau yang tidak mampu maka tidak diwajibkan. Mudah-mudahan yang hadir di sini fisiknya semua memenuhi syarat supaya kita semua berangkat. Kemudian yang kedua, haji dan umroh masing-masing berdiri sendiri. Bapak Ibu sudah tahu haji itu terpisah dengan umroh. Tuh Bu, kita misalnya nih kita ingin melaksanakan haji tamatu, haji tamatu. Jadi umroh dahulu, udah paham sampai sini? Jadi umroh dahulu, baru kemudian haji.
Kita rombongan pertama, gelombang pertama ya. Gelombang pertama berarti kita dari Nabawi, dari kota Madinah. Kemudian yang kedua, haji dilakukan pada bulan-bulan haji. Umroh dilakukan kapan saja. Haji dilakukan pada bulan-bulan haji, terutama intinya adalah wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Satu kali setahun, nggak ada tuh misalnya tanggal 9 Rajab atau 9 Zulqa'dah atau 9 Muharram, nggak ada. Haji dilakukan 1 tahun sekali dalam tahun itu, 1 kali. Tapi sebaliknya umroh bisa kapan saja. Nanti nih liburan ini nih kiai kita nih mau umroh nih. Ini Desember ini, tahun barunya di sana. Nah, kapan aja kalau umroh tuh? Bisa kapan aja. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, haji dan umroh diwajibkan sekali seumur hidup apabila dia mampu. Di antara kita sudah ada yang sudah berhaji? Udah ada yang sudah haji, Bapak Ibu? Oh, belum. Ada waktu beberapa tahun yang lalu saya kan berangkat juga. Di antara kawan-kawan ada yang sudah berhaji. Jadi haji kedua. Nah, ini berarti haji pertama semua ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjalankan manasiknya dengan mantap sehingga kita mendapatkan haji-haji yang mabrur. Yang kemudian adalah penggabungan haji dan umroh pada bulan haji diwajibkan membayar dam. Tuh kita mayoritas melaksanakan ibadah haji tamattu. Oleh karena itu wajib membayar dam. Damnya sudah dikoordinir ya Pak Kiai? Alhamdulillah. Jadi kita nggak pakai repot ibu bapak sekalian. Jadi sudah dikoordinir oleh KBIH. Jadi kita nggak repot. Oh, bayar damnya sama siapa? Atau nyisihin uangnya nih bagaimana? Nah, tinggal bawa uang untuk belanja dan keperluan sehari-hari di sana. Kemudian yang selanjutnya nih yang akan kita bahas, wanita yang haid atau nifas boleh melakukan semua amalan haji kecuali tawaf. Tawaf itu seperti sholat Bapak Ibu. Sholat itu tidak boleh dilakukan kalau kita dalam keadaan haid atau nifas. Begitu juga tawaf. Tawaf tidak boleh kita dalam keadaan haid atau nifas. Gitu. Untuk selanjutnya tadi sudah dibahas tentang kewajiban haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia terhadap Allah yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi kita wajib melaksanakan ibadah haji apabila kita mampu dalam keadaan fisik, mampu dalam keadaan keuangan finansial, maupun mampu dalam keadaan keamanan negara kita. Tahun-tahun kemarin 2 tahun itu Covid, Indonesia tidak melaksanakan haji karena tidak aman. Di sana juga ditutup. Jadi yang namanya haji itu mencakup seluruhnya, baik fisik, finansial, kemudian keamanan, gitu Bapak Ibu sekalian. Berarti ibadah yang berat ya, karena semuanya mencakup semuanya. Lanjut, ini masalah tawaf. Nah, untuk wanita, tadi saya sudah bilang bahwa tawaf itu tidak boleh dilakukan dalam keadaan haid dan nifas. Jadi kalau kita haid nggak boleh tawaf. Lalu bagaimana nanti untuk selanjutnya? Kita bagi tawaf itu ada berapa? Tawaf kudum, tawaf sunnah, tawaf ifadah, tawaf wada.
Apa sih tawaf kudum? Tawaf kudum adalah tawaf yang pertama kali kita datang ke Mekah. Tuh, kita melakukan tawaf kudum sekalian kita melakukan sunnah umrah wajib. Umrah wajib. Nah, kemudian tawaf sunnah. Kalau tawaf sunnah adalah tawaf yang sendiri-sendiri tuh Bu. Maksudnya apa? Tawaf sunnah kita mau tawaf nih, tawaf sunnah. Jadi kita tidak melakukan umroh. Gitu. Bedakan antara tawaf ifadah, tawaf sunnah, tawaf kudum, tawaf wada. Kalau tawaf kudum kita waktu pertama kali datang. Biasanya kita melakukannya sambil melakukan umroh. Tuh Bu, Bapak. Kita bikin umroh nih, umroh wajib namanya. Karena kita hajinya tamatu, umroh dahulu baru haji. Kita melakukan umroh, niat umroh wajib. Kemudian untuk melakukan ibadah haji kita umroh dulu. Nah, kemudian kita sekalian tawafnya tawaf kudum tuh. Tawaf kudum juga. Nah, kemudian tawaf sunnah kita udah melaksanakan umroh nih, kita sambil nunggu haji, musiman haji, nunggu tanggal 9 Zulhijjah. Saya mau tawaf sunnah, itu boleh langsung tawaf, nggak usah ngambil mikot dari Bir Ali atau Jirona atau Tanim. Jadi kita hadir pengen tawaf sambil nunggu waktu sholat kita tawaf, namanya tawaf sunnah. Kemudian yang ketiga tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah tawaf yang dilakukan untuk ibadah hajinya. Ibadah hajinya habis wukuf, kemudian mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Setelah itu tawaf ifadah nih. Kemudian sa'i, tahallul tuh. Jadi rangkaian tawaf ifadah adalah tawaf yang dilakukan ketika kita melakukan haji. Melakukan haji. Jadi bedakan Bu antara haji dan umroh, bikin haji dan bikin umroh. Paham? Nanti kalau udah sampai sana udah paham dah. Kemudian yang keempat tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan. Kalau kita ingin meninggalkan kota Mekah, kita tawaf dulu. Namanya tawaf wada. Kita masuk ke permasalahan. Dalam melaksanakan tawaf, jamaah harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi nggak ada tuh lagi haid, lagi nifas, karena kita dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil dan hadas besar. Wudhu dulu. Tawaf itu seperti kita sholat, wudhu dulu. Kalau batal, misalnya buang angin, wudhu dulu lagi, wudhu lagi. Jangan kita udah buang angin kita terusin. Kita ingat-ingat tawaf itu seperti kita melakukan sholat. Kalau buang angin maka batal, kan gitu. Apalagi kita pengen buang air kecil misalnya, habis buang air kecil dia ngikut aja langsung ngikut temennya tawaf. Kita wudhu dulu, baru kita melakukan tawaf. Kadang-kadang lupa nih ibu bapak kalau nggak dibilangin. Jadi tawaf itu seperti kita melakukan sholat. Kalau batal sholat batal tawaf gitu. Nah, kemudian melaksanakan haji tamattu, umrohnya terhalang oleh haid dan nifas sebelum niat atau sudah niat umroh, maka setelah sampai di Mekah harus menunda pelaksanaan umrohnya dan masih dalam keadaan ihram setelah suci dapat menyelesaikan umrohnya. Bagi wanita yang melakukan haji tamattu nih, misalnya kita mau niat haji tamattu, kalau gelombang pertama berarti dari Madinah, kemudian ngambil mikot di Bir Ali. Nah kita niat ihram di situ tuh, niat mau bikin umroh wajib. Nah setelah itu kita biasa nih perempuan, setelah niat dalam perjalanan
Haidnya datang. Terus gimana tuh? Diterusin nggak gitu kan? Diterusin nggak ibadah umrohnya? Diteruskan ibu bapak sekalian. Jadi kita udah niat ihram, bikin umroh, kemudian di pertengahan jalan kita haid, kita teruskan, jangan dibatalkan niat umrohnya. Teruskan, kemudian kita tunggu sampai kita suci. Kita nunggu sampai kita suci tuh. Misalnya biasanya haid 7 hari. Kita tunggu sampai 7 hari baru kita melakukan tawaf. Kemudian sa'i, kemudian tahallul. Jadi masa ihramnya masih berlaku. Setelah suci 7 hari itu kemudian kita mandi, suci, mandi hadas, kemudian kita lanjutkan tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, baru selesai umrohnya. Itu kalau di perjalanan kita sudah niat bikin ihram. Kemudian sampai akhir menjelang keberangkatan ke Arafah masih haid nifas. Misalnya dalam kasus lain lagi, kita mau wukuf misalnya, kita udah niat nih dari asrama, dari hotel kita untuk niat haji. Kalau tadi kan umroh, ini niat haji, kita niat haji. Kemudian kita udah niat haji di hotel, dalam perjalanan wukuf menuju padang Arafah, kemudian haid di waktu itu. Terus gimana tuh misalnya? Teruskan niatnya, jangan dibatalkan. Kita dalam keadaan ihram, berarti kita wukuf dalam keadaan haid, nggak apa-apa. Baca doa misalnya, baca doa di situ. Yang nggak boleh sholat gitu kan. Tetap baca doa di situ, tetap melakukan wukuf di situ. Kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina, kemudian kita kan mau tawaf ifadah. Kemudian melontar jumroh. Tawafnya ditunda sampai kita suci. Tawafnya ditunda sampai kita suci, sampai bersih. Kemudian kita mandi, baru kita melakukan tawaf ifadah. Tuh. Jadi jangan khawatir ibu-ibu sekalian apabila kedatangan haid. Emang kita yang punya kuasa. Haid itu datangnya dari Allah, kita nggak bisa. Nah, jadi boleh kita melakukan ibadah haji dan umroh dalam keadaan haid. Yang terpenting jangan kita melakukan tawaf. Nah, paham sampai sini? Kemudian bagaimana kalau udah waktunya mepet? Misalnya mau pulang ke tanah air, atau yang gelombang ke pertama mau pulang ke tanah air nih, waktunya udah mepet, belum tawaf ifadah, dalam keadaan haid, gimana nih? Kita mandi, kemudian kita bersuci, kemudian kita pakai pembalut, kemudian kita tawaf, meniatkan tawaf ifadah karena darurat ingin pulang ke tanah air. Masa kita ditinggal, nggak ikut rombongan KBIH Fajrul Islam gara-gara kita haid gitu, nggak begitu. Jadi kita dalam keadaan mepet itu kita mandi, bersuci, kemudian kita tawaf ikut rombongan, ikut tawaf ifadah, kemudian baru kita sa'i, tahallul, langsung pulang gitu. Jadi dalam keadaan darurat boleh kita tawaf di dalam Masjidil Haram, tapi dengan syarat harus bersih, harus suci. Nah, paham ibu-ibu ya? Bagaimana nih kalau kita nggak mau repot-repot begitu, mau minum pel aja atau mau suntik KB aja biar nggak haid? Itu diperbolehkan. Nanti kita tanya kepada bagian kesehatan. Biasanya nanti ada pemberian materi bagian kesehatan. Nanti ibu-ibu bisa bertangan nih. Jadi ada punya sarung tangan, jangan dipakai sarung tangan. Ada sarung tangan haji yang atasnya doang, bawahnya kelihatan. Nah, itu boleh tuh kalau mau beli pakai. Kadang-kadang kan kita suka ihtilam begitu lagi tawaf tuh, tangannya kelihatan tuh. Tangannya kelihatan ininya nih, bajunya ke bawah, kesingkap, kan aurat itu. Oleh karena itu boleh beli kaos tangan yang
bawahnya terbuka. Nih, bawah ini terbuka. Nah, ada kan ya Bapak Ibu-ibu? Nah, itu pakai itu untuk menyempurnakan ibadah kita. Nah, sudah selesai. Mungkin ada banyak pertanyaan dari ibu-ibu sekalian, terutama yang masih produktif, usia produktif, yang masih haid. Silakan ibu-ibu untuk bertanya. Ada pertanyaan? Ayo sok, tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saja, mau tanya Bu, tadi kan Ibu sampaikan kalau kita sudah niat ihram ya Bu, Ya. qadarullah kita di tengah jalan kena haid, lalu niatnya dilanjutkan saja sampai dengan kita selesai haid kemudian bersuci kembali. Nah, pertanyaan saya, apakah selama kita masih haid itu kita dikenakan yang tadi Bu, mandi tidak boleh memakai wangi-wangian, artinya berarti mandi tidak boleh pakai sabun gitu ya Bu ya, terus kemudian harus menutup aurat atau seperti apa ya Bu ya? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi? Siapa yang mau bertanya lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini mau menanyakan masalah baju yang dicuci pakai molto. Apakah itu termasuk wangi-wangian? Misalnya kita pakai bajunya sebelum niat sih sudah dipakai bajunya, tapi pas mencucinya itu pakai molto. Apakah itu termasuk wangi-wangian? Terima kasih. Oh iya. Baik. Dijawab sekarang atau ntar nungguin? Sekarang ya. Untuk pertanyaan pertama dari Ibu Dewi, untuk pertanyaan pertama dari Ibu Dewi, bahwa bagaimana kalau kita sudah niat ihram, kemudian sudah berjalan di tengah-tengah niat ihram itu kita kedatangan tamu haid, apakah diteruskan dan apakah berlaku, begitu kan? Apakah berlaku larangan ihram sampai kita melakukan semua ibadah umroh, dari tawafnya, dari sa'inya sampai tahallul, sampai tertibnya? Ya, jawabannya ya. Larangan ihram terus berlanjut. Jangan pakai wangi-wangian, jangan pakai sabun, jangan pakai sampo, itu termasuk karena sudah niat ihram tadi, kecuali belum niat ihram. Gitu. Kita sudah niat ihram, kemudian sebelum melakukan tawaf dan lain-lainnya kita kedatangan tamu, kita haid, kan kita nunggu tuh sampai kita suci, sampai kita mandi bersuci lagi, baru kita teruskan. Apakah larangan ihram itu berlaku? Berlaku. Tidak boleh apa tadi larangan ihram, macam-macam buka aurat gitu, kecuali di kamar mandi tentunya kita mandi, kita buka aurat gitu kan. Tidak boleh kelihatan teman aurat kita, tetap. Jadi hukum larangan ihram berlaku walaupun kita dalam keadaan haid, karena kita sudah melakukan niat ihram sampai selesai tahallul. Kalau sudah tahallul baru kita boleh melakukan apa saja yang bukan larangan ihram. Itu. Jadi jangan coba-coba pakai parfum padahal kita lagi haid, kita pakai parfum gitu. Jangan, karena masih berlaku larangan ihramnya. Nah, untuk pertanyaan kedua, paham ya Bu ya? Bu Dewi paham ya? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa tadi ya? Oh, baju pakai molto. Apakah itu pewangi juga?
biasanya kita kalau sudah niat ihram nggak nyuci-nyuci gitu. Misalnya kita niat ihram tuh, habis niat ihram dari mikot, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, udah selesai, baru kita nyuci gitu kan. Bagaimana kalau kita pakai baju itu, bajunya ada molto gitu, nggak apa-apa. Misalnya kita nyuci dari rumah udah pakai baju, udah dimoltoin bajunya, kemudian kita pakai. Kalau kita belum niat, baju kita padahal udah wangi nih, kita mau niat ihram nggak apa-apa. Kecuali kita udah niat ihram, kita semprot-semprot moltonya, baru nggak boleh. Kita udah niat ihram, kita semprotin molto ke pakaian kita atau minyak wangi ke tempat ke pakaian kita, maka tidak boleh, dilarang untuk memakai wangi-wangian. Bau dong tuh, misalnya kan gitu. Sebelum niat kita pakainya. Kan sebelum niat kita rapi-rapi, mandi dulu, pakai Rexona, semprot-semprot wangi-wangian baju kita biar wangi, kan gitu. Baru kita niat nih di mikot, udah sholat sunnah, kemudian niat, baru larangan ihram itu berlaku. Paham ibu bapak? Paham ya? Paham ya? Jadi kita tidak boleh pakai wangi-wangian setelah kita niat ihram. Kalau sebelum niat kita mau pakai 1 botol juga gak apa-apa, karena kita belum niat gitu kan, gitu. Oleh karena itu kan kadang-kadang gini nih, mentang-mentang gak boleh dari awal dia mandi nggak pakai wangi-wangian, padahal malaikat tuh seneng sama wangi-wangian, Nabi itu seneng sama wangi-wangian, gitu kan. Yang dilarang setelah niat, bukan sebelum niat. Setelah niat baru tidak boleh pakai wangi-wangian. Paham ya ibu bapak ya? Ada lagi pertanyaan? Ya. Ajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, tadi kan katanya kalau sebelum berihram boleh pakai wangi-wangian. Ya. Tapi kalau misalkan kita sudah niat gitu, terus ada ketumpahan, kita mau ganti baju, sedangkan baju yang kita cuci itu kan wangi, itu gimana Bu? Oh, jadi kasusnya adalah ketumpahan gitu kan. Nah, kita mau ganti gitu. Kasih Bu. Ya. Kasusnya adalah ketumpahan, jadi tanpa sengaja gitu kan. Kita nggak sengaja kita taruh minyak wangi di situ, kemudian ketumpahan baju kita. Kalau ketumpahan kan bukan memakai kan gitu. Lebih aman kita ganti bajunya. Lebih aman kita ganti bajunya. Bajunya udah ketumpahan, misalnya ketumpahan sampai 1 botol misalnya gitu. Sampai wangi banget kan, ketumpahan, namanya tumpah kan seluruh isinya habis. Lebih aman kita mengganti bajunya. Bagaimana kalau bajunya itu dari lemari pakai molto gitu kan? Ya nggak apa-apa, karena memang udah ada di situ kan gitu ya. Memang udah ada dari tadi itu bajunya. Oleh karena itu tadi kan sudah belajar haji praktis tuh. Larang-larangannya itu setelah niat. Kalau ganti baju kan kita nggak pakai parfumnya, memang udah di bajunya udah wangi gitu kan, kita pakai. Itu tidak apa-apa. Yang dilarang memakai wangi-wangian setelah niat. Tapi kalau memakai baju wangi, kan kita nggak tahu itu baju emang udah wangi kan gitu kan. Jadi yang dilarang memakai wangi-wangian, bukan memakai baju yang sudah wangi. Karena biasanya kita kalau pakai baju wangi, pakai molto kan wangi bajunya, disimpan di koper. Itu paham ya Bu ya? Paham ya? Ada lagi pertanyaannya? Enggak apa-apa dong tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah, saya ingin bertanya. Tadi kan Ibu sampaikan kalau kita sudah niat ihram, Ya.
itu termasuk tidak boleh rontok rambut ya. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana kalau rambut seseorang memang kurang subur kepalanya ya, kadang-kadang tidak sengaja rontok, itu bagaimana di saat kita pelaksanaan ibadah tersebut? Iya. Saya itu, terima kasih. Ya. Jadi masalah rambut rontok itu bukan hanya masalah perempuan aja, laki-laki juga kan rambutnya punya rambut gitu kan. Laki-laki juga punya rambut. Bagaimana kalau rambutnya rontok? Emang rontok kan ada orang yang selalu rontok rambutnya. Kalau rontok tidak disengaja dia rontok sendiri. Kecuali disisir ya. Kalau disisir kan sengaja disisir. Oleh karena itu jangan disisir. Rambut kita kalau sudah niat ihram, misalnya kita udah niat ihram nih, udah rapi-rapi, kita sisir dulu. Rambut kita sisir dulu, kita pakai Rexona, pakai parfum, wangi-wangi, baru niat. Jangan setelah niat ihram baru kita nyisir, akhirnya rambutnya rontok kan gitu kan. Nah, iya, kecuali dia rontok sendiri tanpa kita, kan gitu, kita nggak kita sisir dia rontok sendiri, itu dimaafkan karena bukan kuasa kita. Bukan kuasa kita. Oleh karena itu di sana banyak-banyak sedekah. Bu Bapak tukerin recehan 1 real, 5 real, 10 real recehan. Nanti sedekah tuh. Jadi sedekah itu memaafkan perbuatan-perbuatan kita yang kita nggak tahu. Rambut kita rontok kita nggak tahu. Kita banyakin sedekah. Banyak amil-amil, pekerja-pekerja tukang sapu itu girang kalau dikasih sedekah, ini sedekah gitu. Dari kita itu niatin untuk menyempurnakan haji kita. Karena kenapa kita rambut rontok kita nggak tahu. Kemudian kadang-kadang kita lupa buka-buka dikit, lupa gitu kan, nggak sengaja lupa buka jilbab dikit gitu di depan teman kita, lupa. Banyakin sedekah gitu ya Bapak Ibu, jangan pelit-pelit. Ntar habis uangnya kurang misalnya, insya Allah ganti pahala kita dibuat sehat di sana karena banyak sedekah. Niatin dari sini kita misalnya mau bawa berapa puluh real untuk sedekah recehan kita, biasanya hadir ya Kiai ya. Tukang real recehan nanti untuk sedekah di sana. Jadi nggak repot-repot kita nukerin, kembali dong saya sedekah, kembali dong misalnya 100 real kita kembali dong 95 real gitu, saya sedekahnya 5 real aja. Enggak, jadi tukerin yang recehan untuk kita beramal di sana. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, karena kita harus banyak bertanya. Ya, Ajam, mana dia speaker? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan saja masalah untuk menjauhi dari najis. Kita kan namanya perempuan sering di situ sana juga sering minum, takutnya beser gitu ya. Takutnya gimana supaya mencegah sisa-sisa najis air seni? Apa harus selalu pakai pensil liner gitu saja? Setiap ganti pensil liner kan, misalnya mau tawaf nih udah 3 kali tawaf, terus kita beser ke toilet dulu, terus takutnya masih ragu, takutnya masih ada sisa-sisa yang menempel di pas kita di celana. Hanya itu saja, bagaimana mencegahnya gitu, apa harus pakai pensil, selalu pensil liner dipakai atau pakai CD kertas, mohon maaf, diganti gitu, ganti selalu di stok di dalam tas yang kita bawa gitu supaya terhindar dari najis. Udah hanya itu aja saja. Mohon penjelasannya.
Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya pertanyaan bagus. Suka-suka kita kalau pipis enggak tiris. Oleh karena itu para wanita maupun laki-laki juga ya, terutama karena kita pikir wanita, kalau pipis tuh diistibro, didehemin kalau bahasanya, didehemin. Jadi dia keluar semua. Terus bagaimana mengantisipasi supaya kita was-was, takutnya ini ada ketetesan gitu. Padahal kita udah berusaha untuk istibro tuh, artinya mendehemkan kita waktu pipis misalnya. Kita pakai panty liner, sok silakan bawa panty liner. Nanti kalau misalnya itu kita buang misalnya. Da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan keraguan-keraguan kita, was-was kita kepada yang kita bikin yakin. Jadi kita jangan selalu ragu-ragu. Kita udah pakai panty liner atau pakai softtek misalnya gitu, pembalut. Tapi tetap aja ragu-ragu nih. Saya jadi ibadahnya ya jadi kemana-mana karena keraguan itu selalu ada di pikiran kita. Oleh karena itu kita usaha udah, misalnya kita udah istibro kalau pipis udah, kemudian pakai panty liner udah gitu kan. Kemudian masih ragu-ragu, dak mayari, tinggalkan yang ragu-ragu menuju keyakinan kita. Yakin udah semuanya kita lakukan supaya ibadah kita tenang. Jangan kita was-was, itu setan was-was namanya, ada setan was-was. Kita khawatir, terima nggak nih kan gitu. Oleh karena itu kita usaha semaksimal mungkin, kemudian kita serahkan kepada Allah. Kita yakin bahwa kita bersih, itu insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh pakai pembalut, boleh pakai panty liner, kemudian kalau pipis diistibroin, kita dehemin, kita batukin, jadi kan tiris semua. Kemudian tinggalkan yang meragukan, ibadah jalankan. Nah gitu Ibu, paham ya? Ya silakan sok mau bawa panty liner, mau bawa pembalut. Kita kan perempuan ya, takut nanti kita udah minum obat, udah disuntik, udah headnya datang juga, kita bingung nyari pembalut di mana ya gitu kan. Kita bawa yang masih produktif, masih belum menopause, silakan bawa. Mau bawa pembalut, mau bawa panty liner, sok silakan. Gitu. Jangan